Selamat malam Jonas. Nah Pak Daud, sebelum mulai kita pimpin dalam doa Pak. Doa ya. Aku mohon kuasa Elohim bekerja, kekuatan Elohim bekerja. Bebaskan dari yang jahat, bebas dari gelap. Kuasa itu bekerja, Allah yang bekerja di Tuhan dan namamu dimuliakan. Amin. Amin. Nah Pak Daud, ini sebelumnya saya minta waktu sebentar nih Pak, karena sudah pada makan ini kelihatannya kenyang semua Pak. Ini testimoni ya. Pak, udah makan ngerasain ayam kampung goreng berhasil? Sudah? Yang pertama kali. Saya yang pertama kali. Kalau datangnya pertama kali. Wah, Bapak ini datang pertama kali langsung makan. Gimana rasanya Pak? Rasanya besar Pak. Sambelnya sampai kurang Pak. Oh iya, luar biasa. Bapak jauh-jauh dari Probolinggo ya. Luar biasa. Ini dari Semarang. Gimana Pak? Rasanya mantap. Nggak kalah dengan ayam goreng yang di Semarang. Harus coba orang Semarang. Ya. Nah, ini dari Yogyakarta ini. Sepasang ya, Romeo dan Juliet ini. Gimana rasa ayamnya? Jadi soal nambah terus bawa pulang ke rumah juga. Mantap. Ini dari Bogor ya. Silakan Bu. Gimana rasanya Bu? Bawa pulang sampai digoreng setengah matang. Haleluya, bawa pulang. Oke saudara. Nah, hari kita akan langsung aja ke acara kita ngobrol asik dengan Pak Daud. Ya, Pak Daud. Iya Pak, terima kasih buat kesempatan baik ini Pak. Kami bisa berkumpul bersama nih Pak. Nah, kita mau bahas apa nih Pak malam ini Pak? Nah, ini Jonas. Kita semua ini akan menghadapi resesi ekonomi. Jadi saya ulang lagi ya, 2017 saya dapat visi itu bahwa terjadi suatu krisis resesi jangka panjang. Jadi 2017 itu saya siapkan lahan dulu. Tapi mendapat lahannya itu karena petunjuk yang maha kuasa. Itu mendapat suatu penglihatan seorang ibu yang tua yang menuju bulan. Waktu itu dapat petunjuk Tuhan. Bagaimana dia bisa diselamatkan kalau tidak ada yang memberitakan. Bagaimana dia mendengar kalau tidak ada yang menyampaikan memberitakan. Setelah renungkan itu, akhirnya saya beli tanah itu kira-kira 2000 meteran. Nah, saya tanemin pohon sangking, durian. Nah, setelah itu saya tanemin apokat, manggis. Ya. Nah, itu saya bentuk satu tempat untuk misi untuk orang-orang miskin, orang-orang tidak mampu lah itu termasuk les gratis lah gitu. Wah, luar biasa nih. Nah, setelah itu di situ karena visi itu langsung saya beli tanah berapa lokasi. Total ada 2,5 hektar lebih. Sekaligus langsung Pak ya. Bertahap Apa ya? Nah, saya itu saya tanamin apokat, nangka, saya itu pisang raja. Wah, pisang raja Pak. Nah, pisang raja itu bibitnya itu saya beli ada 100. Waduh, banyak sekali. Tapi yang asli 20. Yang 80 rojo nongko, rojo macam-macam, rojo ndak karuan lah pokoknya. Palsu semua. Yang asli ada 20 dan saya kembangkan. Sampai sekarang rata-rata tanaman di pohon pisang kita tuh rojo. Oke, dan ini Pak Daud ini bukan bawah ini Pak ya? Ya, ini pisang panen aja Pak ya. Tapi ini panen yang paling sedikit. Nah, ini Pak ya? Iya. Jadi itu kalau kita panen itu hampir setiap minggu. Pisang Bayangkan, raja. saudara tiap minggu panen pisang raja. Ini saudara ya. Ada yang bisa mencicipi? Enak? Enak. Ini luar biasa Pak ya. Iya, pisang rajanya yang asli ini. Ini yang asli. Nah, tapi ini termasuk sedikit, Jonas. Biasa kalau kita panen itu yang bagus sampai segini. Waduh, Dan besar-besar. luar biasa. Nah, jadi di situ saya mulai kembangkan. Jadi
sekarang banyak tanam sayur sama cabai, karena cabai baru mahal kan. Betul. Nah, Cabai jadi mahal. rencana untuk ayam gorengnya sini nanti Teresia dari kebunnya Teresia sendiri. Haleluya. Jadi saya satu kebunnya dia. Waduh, Nah, kalau kita panen durian Jonas, ya Pak. itu Buat Jonas Pak ya. nanti Jonas bisa makan. Itu kan dikumpulkan semua satu truk Jonas. Iya, haleluya. Satu truk sampai kita makan dan enggak mampu, ampun udah. Tapi kita kasih kan. Siap. Apokat juga gitu, pete juga ada. Petenya juga. Pete. Waduh. Pete. Juga ternyata ada pete, kesukaan saya semua nih, juga pete. Kalau pete itu ini termasuk sedikit Jonas. Oh, iya. Biasanya itu satu pohon itu satu pickup. Satu pohon, satu pickup. Iya. Kalau ini Luar biasa. kemarin bunga, setelah itu ada yang nyusul, Iya. wah ini nih. Ini belakang rumah Jonas. Waduh. Ini boleh saya bawa Pak nanti Pak? Bawa aja. Ini saudara nih pete nih, wah ya. Ini jenis apa Pak pete itu Pak? Atau gimana? Pete lokal aja. Lokal. Kita pohon pete nanam juga Jonas. Jadi pete, nongko, nah, setelah itu apokat, durian, manggis, pisang rojo. Kalau pete ini banyak yang kawin nggak Pak? Kalau ini tidak terlalu ini Jadi pisang yang kawin hati-hati ya. Raja kawin hati-hati. Kalau pete biasanya asli ya, karena dari lokal ya. Iya Pak. Nah, tapi yang jelas satu Jonas. Saya siapkan semuanya itu dari 2017. Wah sudah lama Pak, 5 tahun. Karena saya sudah diberitahu nanti 2020 akan terjadi mulai resesi, krisis. Dari stagnan ekonomi berhenti. 2020, nah setitik terang datang 2023. Ya. Tahun depan tuh baru setitik terang Jonas. Jadi 2023 itu apa Jonas? Setitik terang Pak. Setitik terang. Nah, setitik terang, inflasi 5 tahun. Waduh. Nah, tahun depan kita masuk resesi ekonomi. Ya. Berarti tahun 2027. Berarti kita akan mengalami semua selama 7 tahun. Nah, setelah itu saya siapin pohon-pohon itu. Berarti nanti waktu krisis saya sudah panen. Nah, di 2017 itu, makanya sekarang ini banyak panen apokat, pisang, pete. Nah, sebentar lagi nongko. Ini nangka apa Pak? Nangka madu bibitnya dari Jonas, tapi tidak tahu asli apa tidak. Karena kemarin dikasih bibit dari Jonas, beli Cavendish dari Kalpada, panas Tanu Kuraka gitu. Iya. Tapi yang jelas kalau sekarang bibit pisang raja tempat saya asli, Ya. karena sudah mengalami 80 palsu, 20 asli. Ya. Dan ini Cavendish juga banyak pengalaman nih Pak jadinya Pak. Ini belum tahu nih yang saya tahu ini asli apa enggak nih sekarang baru. Tapi yang jelas Ya. kita harus siapkan hal ini. Hal ini penting sejak 2017. Ya. Karena 2020 nanti stagnan ekonomi berhenti. Ya. Nah, 2023 titik terang. Artinya kita semua kembali ke normal semua. Yes. Nah, setelah kembali ke normal, kita masuk resesi ekonomi, inflasi selama 5 tahun. Nah, untuk menghadapi itu harus ada ketahanan pangan. Makanya sejak 2020 saya suruh nanam cabai supaya semua berkebun untuk mempersiapkan masa resesi itu. Nah, dan penting hidup ini dinikmati dengan enjoy aja. Betul Pak. Nah, kalau saya didik anak ya seperti ini Jonas. Iya, Pak. Jadi sejak kecil harus dilatih kerja. Ya. Dan ini luar biasa ya Bapak Ibu Saudara. Pak Daud begitu mendidik anak yang positif, ya, melatih untuk bekerja, untuk mandiri dan disiplin tentunya. Nah, dalam hidup ini Jonas, jangan kita ini selalu berlindung, tapi jadi pelindung. Oh, Nah, kalau selalu berlindung, nah pelindungnya hilang, selesai. selesai.
Jadi kitanya harus menjadi pelindung Pak ya. Iya. Tuhan jadi pelindung kita, itu pasti. Tapi kalau dalam keluarga atau di dalam pergaulan hidup kita tidak boleh hidup selalu berlindung. Kita harus jadi pelindung. Nah, kita tidak boleh tergantung orang. Kita harus menjaga orang, gitu Jonas. Iya. Nah, karena kita dulu kan didoktrin bahwa sebagai pengaman khusus untuk presiden itu harus siap untuk mati, siap di depan. Jadi bukan untuk takut mati, gitu loh. Harus jadi tameng hidup kan gitu. Kita didoktrin seperti itu waktu itu. Jadi kita ini yang menghadapi tahun depan itu adalah resesi ekonomi yang sebenarnya. Tahun ini baru permulaan, baru awal dari sebuah resesi masuk inflasi. Nah, setelah itu ingat Jonas, uang 1 juta sekarang nanti 5 tahun ke depan beda rasanya harganya. Jadi gitu Pak. Nah, nanti akan merosot. Nah, bagi saudara yang ini pegang barang, misalnya bisnis toko besi, nah, pegang barang-barang aja. Oh, ya, dari Pak Naur ya. Karena posisi inflasi. Nah, pegang emas boleh, itu bukan untuk investasi jangka panjang, tapi kalau kita perlu jual. Sewaktu-waktu gampang dijual kalau emas. Bukan investasi jangka panjang. Kalau jangka panjangnya ini Pak ya, seperti properti mungkin Pak ya. Nah, ya, tapi kalau untuk barang dagangan, pokoknya yang kelihatannya perputarannya itu cepat. Begitu kita dapat untung, masukkan ke barang. Begitu kita ada untung, masukkan ke barang. Kenapa? Nah, ini akan terjadi inflasi terus selama 5 tahun. Nah, inflasi itu dari mana nanti terjadi inflasi? Pertama, harga minyak. Nah, transportasi. Lihat di depan mata. Untuk lihat inflasi itu sebenarnya mudah, Jonas. Ini menurut pendapat saya. Berapa kenaikan BBM, disitulah akan kelihatan inflasinya. Karena semua kan tergantung BBM, tergantung transportasi. Jadi kalau kita mau lihat inflasi, lihat berapa naiknya BBM. Itu pendapat saya pribadi. Betul. Dan ini sekarang ini BBM ini lagi naik banyak sekali, khususnya yang non subsidi, yang untuk industri. Pokoknya kalau kita ingin melihat suatu inflasi berapa persen per tahun, kita bisa lihat dari berapa kenaikan BBM. Nah, dan kita harus siapkan ini semua, maka harus ada ketahanan pangan. Dan Jonas tahu 10-15 tahun ke depan nanti akan banyak yang dari Eropa, terutama negara-negara yang 4 musim akan mengalami eksodus. Akan banyak menuju negara-negara yang 2 musim. Kenapa? Krisis energi, krisis pangan, dan ini globalisasi, global warming. Artinya apa? Pemanasan global. Dan karena kalau yang 2 musim bisa selalu bercocok tanam setiap saat, asal bisa mengatur tanahnya, airnya. Nah, dengan 4 musim kan ada salju. Nah, disitulah untuk ketahanan pangan banyak yang akan masuk ke Asia. Itu. Jadi kita Indonesia harus siap. Makanya saya beritahu untuk beli tanah, karena mereka nanti perlu tanah. Betul. Betul sekali Pak. Karena akan banyak yang eksodus. Nah, jadi itu pemahaman saya. Jadi inflasi ini sampai mulainya kapan Pak Daud? Tahun ini adalah permulaan. Nah, tahun depan adalah resesi sebenarnya. Dan itu sampai inflasi terus sampai 5 tahun. Jadi uang 1 jutanya Jonas nanti 5 tahun ke depan beda rasa, beda harga. Nah, mungkin pete nanti juga beda harga. Waduh. Pisang pun juga beda harga. 5 tahun ke depan. Nah, silakan tanam pete ya. Kenapa? Karena
Indonesia itu dipulihkan benar-benar pulih itu 2035. Jadi kita lihat, wah gitu. Tetapi kita jangan lihat ke depan dengan pesimis atau putus asa, tapi tetap jalanin, ada harapan, berjalan. Yes, bersama Tuhan. Jadi kita akan hadapi ini Jonas ya sampai resesi ini permulaan tahun ini. Ini baru permulaan tuh. Iya. Tahun depan resesi yang sebenarnya. Nah, BBM secara otomatis hanya ada dua pilihan, dinaikkan atau tidak. Tidak dinaikkan, pemerintah APBN berat, betul? Iya. Tidak dinaikkan, pemerintah APBN berat. Iya. Dinaikkan, rakyat berdoa, kan gitu. Rakyat berdoa. Karena inflasi akan naik waktu BBM itu sampai naik. Karena inflasi itu bisa dilihat dari BBM itu. Karena semua akan terhubung. Nah, jadi semua akan terhubung dengan BBM itu. Iya. Jadi ini kira-kira persiapan apa Pak menghadapi 5 tahun ke depan ini Pak? Nah makanya saya beritahu dari awal tuh semua harus berkebun. Nah setelah itu berkebun. Kedua siap untuk apa Jonas? Bahwa kita siapkan semuanya untuk kalau punya berkat beli tanah, karena akan terjadi eksodus di sini. Tapi itu 10-15 tahun lagi. Eksodusnya kenapa kan gitu? Ingat 4 musim ini seperti sekarang. Kalau sampai gasnya Rusia di stop, nah mereka gimana? Yang di Eropa, betul? Betul? Nah tergantung energi. Nah dan pangan, betul? Betul? Pangan. Jadi ingat, saya beritahu, energi nanti nomor 2, dan nomor 1 nanti adalah pangan. Makanya nanti dari Eropa, dari berbagai negara yang 4 musim, banyak akan eksodus yang 2 musim. Karena apa? Mereka nanti pada waktu mereka terjadi sesuatu desa besok tanah, mereka pindah. Jadi mereka bisa tinggal di sana dan tinggal di Indonesia. Nah, itu 10-15 tahun lagi. Jadi kita harus siap-siap semua. Coba kalau kita siapkan misalnya Jonas 2017 persiapan seperti saya, udah panen avokat. Udah panen pete. Saya ini baru kira-kira beberapa minggu ini baru mempersiapkan kebun dan sudah jadi. Nah, nanti menikmati 2027 setelah inflasi naik terus. Ya, haleluya. Saya sudah berkebun ini walaupun tidak luas. Jadi kita harus persiapkan semuanya, Jonas. Iya, Pak. Kenapa harus kita persiapkan? Ya, karena ingat, jangan kita mendirikan fondasi rumah di atas pasir kan? Betul. Ambruk, iya, kokoh. Jadi saya tuh siapkan semuanya itu 2017. Dan saya belajar caranya berkebun. Makanya saya ada peternakan sapi gitu ya. Kenapa? Karena kondisi tahun depan nanti resesi ekonomi, harga pangan. Sekarang dan tahun 2024-2025 nanti yang rame itu ada 2 zona, yaitu psikiater dan rumah sakit jiwa. Itu di 2024, di 2025 psikiater sama apa? Rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa. Yang tidak ketinggalan, yang laku juga pendeta. Dan tidak lupa juga Haleluya. Pokoknya berhubungan dengan stres-stres. Nah, yang jalan Tuhan kan kita pergi ke hamba Tuhan, atau kita berharap sama Tuhan. Kenapa? 2024 pilihan presiden, pilihan gubernur, bupati, pilihan DPRD dan lainnya. Yang gagal ke psikiater. Jadi kalau Jonas
Ada yang ngomong, wah bisnis apa yang maju untuk 2024, 2025 dirikan rehab. Rehab untuk apa? Rumah sakit jiwa, psikiater. Yang setuju angkat tangan. Pokoknya yang laku nanti dokter. Dokter stres, dokter apa mumat, itu udah laku. Yang laku nanti Panadol. Itu di 2004, 2025. Dan karena apa? Sudah inflasi, udah resesi, nyalonkan gagal. Nah, jadi kita semua harus sudah siap, Jonan. Betul, Pak. Harus mempersiapkan diri. Kita jaga-jaga semua. Iya. Oke, tanya apa, Jonas? Ya, Pak. Ya, ini mungkin ada pertanyaan, mungkin karena kita nggak bisa live Zoom, jadi yang ada di Zoom nggak bisa bertanya jawab, jadi mohon maaf, mohon bersabar, ya. Jadi mungkin ada yang di sini yang mau bertanya, ya. Iya, oke. Ini secara langsung aja. Iya, silakan Pak. Terima kasih Pak Yuda. Pak Dodo Rindu jauh. Saya dulu waktu kecil kan memang depresi stres, sampai berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya jangan diberi hidup susah, jangan diberi hidup gampang tapi susah, menderita, nggak mau jadi pejabat, nggak jadi orang kaya, tapi Tuhan menolong. Dan hidup saya jadi menderita beneran. Nah itu doa orang putus asa. Iya. Nah, jadi, untuk pengkapan ini, untuk membebaskan gimana ya? Jangan diimani. Jangan diimani, jangan dipercaya. Oke, iya. Gini ya. Iya. Dalam doa, saya selalu berdoa, Tuhan, apa yang terbaik untuk hidupku berikan aja. Oke. Karena apa? Apa yang terbaik untuk kita belum tentu terbaik untuk Tuhan. Nah, jadi kadang itu ya orang belum menikah sampai umur 35, 40, sampai 50, mikir was-was. Iya. Sampai putus asa, pasrah, kan gitu. Nah, kadang kita tidak tahu maksud Tuhan dan rencana Tuhan dalam hidup kita itu gimana. Ya kalau nikah hanya untuk cerai, itu apa? Ribut-ribut. Nikah itu tidak gampang loh. Untuk nikah itu mudah, mempertahankan pernikahan wising mumet, betul nggak? Betul? Betul? Yang nikah aja bilang ini dari bujang lagi. Bebas merdeka kan gitu, betul. Nah, tetapi yang nggak punya, kalau nggak nikah nggak punya anak, mumetnya ada. Nanti kalau mati saya ngubur sopo. Ya ngubur dewe. Yang kedua, ketua dirawat siapa? Nah, hal seperti itu tidak terlalu dipusingkan aja. Penting apa? Jalani mengalir aja. Pasti apa? Kalau Tuhan memberi kita jodoh itu yang terbaik. Nah, setiap pernikahan itu pasti ada pernah bertengkar, ribut, pasti ada, betul? Kalau tidak pernah ribut sama sekali, itu mati. Yang penting itu bisa memahami dan jangan ribut setiap hari. Kecil-kecil biasa, betul? Bapak ini berdoanya sampai rambut rontok terus. Sekarang sudah tobat. Dari doanya harus apa? Berikan yang terbaik. Dan misalnya gini, Tuhan belum ngasih kita jodoh sampai umur 35, 37. Nah, saya beritahu, kalau nikah hanya untuk cerai itu apa? Betul nggak? Ya, betul. Kalau nikah hanya untuk ribut untuk apa? Betul nggak? Betul. Nah, mengalir aja. Ingat, ada orang yang tidak mau beranak, tapi malah beranak terus. Sampai gimana ngetop. Ada itu berojol terus 5, kayak itu, kayak 10 lagi, betul nggak? Tapi ada yang ingin punya anak. 1 itu 2 tahun, betul nggak? Doanya sampai 1, betul nggak? Artinya apa? Ya hidup ini jalani mengalir aja. Yes. Oke. Terima kasih Pak Daud. Oke. Ya, luar biasa. Ada pertanyaan lagi? Yang mau bertanya? Ini mumpung live dengan Pak Daud. Oke, silakan Bu Melinda. Lanjut.
Dewa saya mau beritahu, kita untuk mengetahui kehendak Tuhan itu terhadap hidup kita itu bagaimana? Ini ya, kalau Tuhan itu bisa kita pikir 100%, berarti dia bukan Tuhan. Kita tidak bisa memahami pikiran Tuhan itu 100%. Maksimal kita mengerti tentang Tuhan itu mungkin hanya 10-15%. Itu aja udah hebat. Karena Tuhan itu terlalu luas untuk kehendak dan pikirannya. Jadi kalau saya ditanya Tuhan dalam hidupmu itu seperti apa? Ya seperti nafas dan darahku. Itu aja. Artinya apapun yang dalam hidup kita pasti ada rencana dan kehendak Tuhan yang kita tidak pahami. Nah kalau kehendak Tuhan kita pahami 100%, dia bukan Tuhan. Nah sikap kita gimana? Bersyukur, nikmati, penting. Bagian kita itu apa? Tekun, bekerja keras. Tekun, bekerja keras dan tidak boleh menyerah pada waktu situasi apapun. Setiap orang pasti pernah salah. Kalau tidak pernah salah namanya bukan manusia kan gitu. Betul? Betul? Nah, dan setiap orang pasti pernah stres. Nah, penting jangan sampai depresi kan gitu. Nah, stres masih normal. Nah, kalau orang sakit itu jangan dirasakin. Justru dirasakin. Kalau cepat mati rapopo, kalau setengah mati, nah itu. Ada cerita. Saya sering beritahu, kalau ada seorang yang sakit parah, komplikasi, kanker darah, besar itu kanker macam-macam, saya selalu ngomong gini, lebih baik santai sok, nggak usah ngerti, karena penting udah tahu duluan keluarganya. Oh setahun lagi mati, enggak? Nah, jangan dikasih tahu. Pengen makan apa? Silahkan. Mau petik, makan. Mau nikmati. Udah. Sekarang gini, takut pun tetap mati. Tetapi kalau hatinya senang, happy, belum tentu mati. Malah yang diprediksi mati itu malah puluhan tahun urip kok. Gimana Pak Dokter? Betul Pak Dokter? Jadi kalau saya punya saran, justru kalau orang yang sakit parah lebih baik ngerti. Kalau dia mau mati, malah dia enjoy hidup, happy gitu loh. Lah makanya suatu kali ada orang yang sakit ini ya, itu kena kanker darah. Setelah itu merambat ke ini loh, kanker paru-paru sampai kanker otak. Nah, dokter vonis dia pasti mati ini, bedah kepala, stroke macam-macam. Saya ngomong sama dia, terus tutupnya udah usah lihat dokter ya. Penting keluarganya tahu ini mau mati, itulah gitu ya. Saya ngomong mau makan apa bebas. Tahu udah sampai puluhan tahun dia masih hidup tuh sekarang ini. Karena dia nggak tahu. Bahkan nikah. Loh, artinya apa? Hati yang gembira. Hati yang gembira. Nah makanya saran saya bagi yang sakit lebih baik kalau itu parah sekali, mau mati, tidak bisa ditangani lagi, lebih baik dia tidak tahu. Wis mau jalan-jalan ke luar negeri silakan jalan, mau makan apa silakan makan. Pokoknya itu justru umurnya panjang. Buktinya Jonas, saya itu diprediksi mati duluan. Karena apa? Orang corona pada ngumpet, saya sampai ke Palu, Makassar jalan-jalan, sampai ke Bali. Nah, saya punya teman, setiap kali telepon, Pak Dok ada di mana? Surabaya. Hati-hati corona, dia paling takut mati. Dan kemanapun pergi semprot alkohol. Apa yang terjadi? Dia sekali kena corona mati. Justru saya yang diprediksi mati karena punya kemana-mana, nyawanya katanya alot banget. Nah kenapa? Sekarang gini, kita ini susah sekali untuk lepas dari tanpa pertemuan ini. Kita bekerja pasti kita ada bergaul. Kita di ruangan tidak mungkin kita ini 24 jam gini terus, betul nggak? Di mobil juga 24 jam tidak gini terus, betul nggak?
penting kita hati-hati, penting kita waspada. Kadang saya juga nyemprot-nyemprot juga Jonas ya. Waspada, hati-hati. Nah, tetapi jangan sampai kita hidup ketakutan. Nikmati. Tidak kena takut corona, takut justru asam lambung naik, jantung selesai. Betul nggak? Jadi lebih baik nikmati hidup aja. Betul. Tapi juga tahu sakit. Pangkal sakmu ini ngotak. Diberitahu cepat mati itu malah. Gimana Pak Dokter? Hah? Tapi kalau dia nggak tahu, ya makan capcay, makan butuh baik, durian saking semua disikat. Umurnya malah panjang. Yang saya katakan ini kena kanker darah, paru-paru, depresi mati itu sekarang itu masih hidup. Dulu yang memprediksi dia mati dulu. Ada juga ketemu saya di tempat guru ngomong-ngomong, dia paling takut mati. Setiap bulan cek terus. Begitu kena corona, goodbye. Saya ngomong sama dia, udahlah hidup dijalani aja, tenang-tenang aja lah. Sekarang gini, kita mau lari kemana? Jadi lebih baik saran saya loh ya, bagi mereka yang sakit komplikasi, udah parah, tidak ada harapan, lebih baik tidak usah tahu sakitnya apa. Tidak usah cek macam-macam juga. Karena sabarnya mau mati ya, betul. Ya tak? Udah gini, di kemana? Betul? Betul Pak. Yang setuju angkatan aja Pak. Iya. Oke. Iya. Baik, ada pertanyaan lagi? Ya, kalau nggak ada saya panggil